salah sawiosna tanda-tanda penghuni nerakanya Allah yaitu keluar rumah tanpa izin sama suaminya dan membuka auratnya. Alhamdulillah, itu tanda penghuni yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma basallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum, al-ayah. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwalun min lailatin rajab lam yamut qalbuh. Wa qala aydan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaram, para alimin ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru, yang mana tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimin ulama kita, ustadz-ustadzah kita di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa wabil khusus kepada sahibul wasilah, sahibul hajat, Bapak siapa lupa lagi namanya, Bapak Jaju beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang berkah, senantiasa dimudahkan urusannya. Dan begitu juga putra putrinya yang telah melaksanakan akdun nikah, yaitu Ananda Ade beserta Neng Ita Restari. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa yang al-baqir hormati kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya ataupun yang mewakilinya, dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia ini, walaupun diiringi dengan rintik-rintik hujan gerimis, tapi mudah-mudahan hujannya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama bisa menghadiri acara rutinitas, yaitu Jalsatul Ahad, pengajian setiap malam minggu sekaligus dalam acara tasyakuran walimatul arus. Dan ini adalah salah satu contoh yang baik, contoh yang bagus, patut kita tiru semuanya. Karena judulnya kita tasyakuran, ya itu harus diisi dengan acara yang mulia, dengan acara sholawatan, dengan acara pengajian. Insya Allah ketika satu tempat diisi dengan sholawatan, ketika satu tempat diisi dengan daripada ilmu-ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, insya Allah tempat tersebut akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam
Semoga terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam yang mulia ini lisan kita masih sama-sama dihalalkan oleh Allah untuk sama-sama membaca salawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya salawat, mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang sakit anu nuju udur, mudah-mudahan berkahnya salawat disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dagang, yang sedang usaha, yang sedang tani, mudah-mudahan berkahnya salawat usahanya diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Yang belum nikah, mudah-mudahan bisa nyusul ananda ade, amin ya rabbal alamin. Kalau yang jomblo aminnya paling kencang, masya Allah, luar biasa. Spesial malam hari ini Habib tak lupa daripada selalu berdoa deh, wabil khusus kepada anak muda Cijoho yang belum nikah, mudah-mudahan cepat nikah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini, kampung ini, desa kampung Cijoho Lande, mudah-mudahan Allah jadikan desa yang berkah, desa yang maju, dan Allah jadikan kampung ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu kenikmatan yang kita rasakan, dan insya Allah ini kenikmatan yang sifatnya bukan temporer, bukan sementara, dan insya Allah ini kenikmatan, ini malam kita baca salawat, insya Allah kelak di yaumil mahsyar, kelak di yaumil kiamah kita akan memetik hasil buahnya, amin ya rabbal. Apalagi sekarang di bulan Rajab, yang mana di bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena di bulan tersebut banyak amalan-amalan yang senantiasa kita sebagai umat Islam untuk mengetahui apa tata cara kaifiat untuk memuliakan di bulan Rajab. Di antaranya banyakin baca salawat, di antaranya bahkan ketika Rasulullah SAW ketika Lailatul Mi'raj, ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau melihat ada satu bengawan, ada salah satu sungai, ayah hiji wahangan kata orang sini ya, wahangan atau sungai, hawangan ya, hawangan gitu, pokoknya seperti itu dah, pokoknya bahasanya campur aja dah ya. Ada satu bengawan yang mana bengawan tersebut wa abroda minal salj, lebih adem, lebih sejuk daripada es, lebih sejuk daripada es seperti itulah. Bahkan wa atibu minal misk, lebih wangi daripada minyak misik, bahkan lebih putih daripada susu. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman hadza ya Jibril, untuk siapa bengawan tersebut ya Jibril? Lalu kata malaikat Jibril, liman shalla alaika fi syahri Rajab, sallu ala Nabi Muhammad. Ini bengawan, ini sungai, ini telaga akan diberikan kepada orang yang senantiasa membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah di bulan Rajab. Mudah-mudahan barokahnya salawat kita semuanya bisa meminum telaga tersebut, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadan nikah, nikah ini adalah salah satu sunnah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Fakir sebelumnya waktu di Cijoho sebelah barat menyampaikan bahwasanya ajilat minasyayatin walakin ajilah sunnah, tergesa-gesa, terburu-buru, menyegerakan itu biasanya datangnya dari setan. Akan tetapi tergesa-gesa, terburu-buru,
sempatkan ngenggalkan itu dapat pahala luar biasa. Apa diantaranya? Menyegerakan menikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena zaman sekarang pacaran kelamaan, betul? Ada yang 3 tahun, ayah tos 5 tahun, bobogohan ayah di dia, ayah nu jomblo ayah, lengkap di dia mah ya, masya Allah. Makanya kalau kita ingin selamat daripada fitnah, biar daripada mendapatkan pahala besar, tergesa-gesa menyegerakan dapat pahala, yaitu cepat nikah. Kalau kita ada cukup umur, ada biaya, udah jangan dilama-lamain, jangan sampai nunggu-nunggu waktu yang begitu yang tidak bermanfaat. Tapi ada cukup umur, ada biaya, cepat nikah, insya Allah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW ada salah satu laki-laki yang mana kerjaannya nih pacaran, kerjaannya kenal sama perempuan tapi gak mau nikah, yaitu Sayyidina Iqab bin Khalid. Sehingga kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggil Sayyidina Iqab, ya Iqab, ta'al kemari, saya dengar sampean ini kenal sama perempuan gak mau menikah. Kenapa? Sampean mampu? Naam ya Rasul, saya mampu, saya bangsawan, saya orang kaya dan saya sehat. Lalu kata Rasulullah SAW, saya kasih pilihan, engkau mau matinya Yahudi atau Nasrani, atau mengikuti tarekah saya, perjalanan saya, yaitu dengan akad nikah. Sehingga di saat itu Sayyidina Iqab bin Khalid mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan bukti taubat saya, dengan bukti kesalahan saya, nikahkan segera saya dengan putri pilihan engkau. Sehingga dinikahkan Sayyidina Iqab bin Khalid dengan Karimah al-Khumairi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Habib pesan, ya yang udah cukup umur, agak biaya, udah jangan dilambat-lambatin. Ya, yang belum nikah jangan putus asa. Ya, tenang aja, mungkin Allah belum ngasih yang terbaik buat kita. Habib spesial malam hari ini, mudah-mudahan barokahnya salawat, mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Habib kasih nasihat wabil khusus kepada pengantin baru, umumnya pengantin kadaluarsa. Ya. Pengantinnya ngomong-ngomong di mana nih? Ada di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Khususnya pengantin baru, umumnya pengantin kadaluarsa. Kalau kita ingin rumah tangga berkah, harus mengikuti tarikah perjalanan-perjalanan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Yang pertama, kalau ingin rumah tangga berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagai laki-laki apalagi kewajiban untuk menjaga istrinya, untuk menjaga melindungi keluarganya. Yang pertama, didik anak kita, istri kita masalah pakaian. Jangan sampai kita belikan pakaian yang terbuka aurat. Jangan kita belikan pakaian yang sekiranya bisa mengumbar nafsu orang lain. Karena apalagi seorang laki-laki pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sebagai pemimpin laki-laki akan dipinta pertanggungjawabannya. Istri adalah amanat, anak adalah amanat. Makanya kalau kita sebagai laki-laki tidak bisa mendidik putra-putrinya, istrinya, nanti akan dipinta dipertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya sebagai suami wajib untuk mendidik anaknya, istrinya dalam masalah segi pakaiannya, jangan sampai terbuka auratnya. Tutupi istri kita, anak-anak kita yang perempuan dengan pakaian-pakaian yang syar'i. Yang kedua, pesan Habib, nasihat Habib, di antaranya kalau kita ingin rumah tangga berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagai laki-laki wajib memberikan kepada putra-putrinya, istrinya masalah makanan yang halal, jangan sampai yang haram. Kita pengen punya anak yang soleh enggak? Hoyong teh gaduh putri solehah. Makanya jangan sampai kita belikan makanan, belikan harta kepada putra-putri kita, istri kita daripada makanan yang haram, hasil nipu, hasil nyuri, hasil nyolong dan sebagainya. Karena kenapa? Ketika satu makanan atau minuman yang tumbuh daripada hasil makanan yang haram, maka kata Rasulullah SAW, kullul lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi naudzubillah. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan atau minuman yang haram, maka neraka tempatnya.
Maka pesan Habib, kalau kita ingin jadi anak yang saleh, punya anak yang soleha, yang laki-laki yang saleh, berikan makanan, minuman hasil daripada kerja yang halal, jangan sampai yang haram. Yang ketiga di antaranya nasihat Habib, beri pendidikan, beri pelajaran kepada istri kita, kepada keluarga kita masalah agama. Jangan sampai kita sebagai pemimpin laki-laki tidak bisa memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Syukur sebagai suami bisa memberikan daripada ilmu agamanya, ilmu fikihnya, ilmu tajwidnya, ilmu sorofnya, ilmu tauhidnya dan sebagainya. Kalau kita sebagai suami tidak bisa memberikan ilmu tersebut kepada istri kita, putra-putri kita, kita kenalkan kepada ulama, kepada kiai, ke madrasah, ke pesantren, ke majelis ilmu. Jangan sampai kita punya perempuan, punya istri, punya anak jauh daripada alim ulama. Karena kenapa? Ketika seorang di masa hidupnya tidak mengenal majelis taklim, tidak mengenal ulama, tidak mengenal ibadah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihum bi thalathi balayatin. Akan datang satu masa, bakal dongkap hiji waktos, yang mana umatnya Rasulullah SAW ini akan jauh daripada alim ulama, tidak mengenal majelis taklim, tidak mengenal majelis ilmu. Maka kata Rasulullah, yang pertama akan diangkat keberkahannya, naudzubillah. Jadi kerja kita siang malam banting tulang, pagi sore, tapi merasa kurang seterusnya, tidak berkah. Yang kedua, ketika seorang jauh daripada alim ulama, jauh daripada majelis taklim, jauh daripada orang-orang fikih, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima, akan dikumpulkan bersama orang-orang zalim, naudzubillah. Yang terakhir lebih parah, ketika orang jauh daripada alim ulama, jauh daripada majelis taklim, wa yakhrujuna minadz dunya bighairi imanin, naudzubillah. Ketika dalam penghujung akhir hayatnya dalam keadaan tidak membawa iman, naudzubillah. Maka dari itu pesan Habib, syukur sebagai suaminya, pemimpinnya bisa memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, istrinya. Kalau kita sebagai suami tidak bisa memberikan, mampu untuk memberikan tarbiyah kepada putra-putri kita, istri kita, kita kenalkan ke ulama, ke ustadz, ke kiai, ke habaib. Insya Allah ketika dekat dengan alim ulama, Allah akan berikan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya, hitung-hitung iklan ya, kita baca salawat dulu, mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Siap salawatan, siap? Nah, salawat apa nih? Bebas, terserah Habib ya. Sallu ala nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya semuanya. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
jatuh cinta Muhammad manusia yang kupuja Muhammad ya Rabbi bil Mustafa Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya salawat burdatul madhi, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seorang perempuan, seorang istri ada kewajibannya kepada suami. Jadi sekalipun kita nih sebagai perempuan, andai kata seandainya kita banyak ilmunya, ibaratnya suaminya baru hijrah, belajar hijrah, sementara istrinya pinter baca Al-Qur'annya, pinter baca hadisnya, pinter cari duitnya, tapi suami kita baru belajar hijrah ibaratnya. Tetap sebagai perempuan harus menghormati kepada suaminya. Jangan sampai kita merendahkan suami kita. Karena kenapa? Ketika seorang perempuan tidak nurut sama suaminya, maka kata Rasulullah akan menjadikan tanda-tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah di antara ada 4 golongan perempuan yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Apa di antaranya? Yang pertama kata Rasulullah, idza qalatil mar'atu ala zawjiha ma ra'aitu minka ghaddu faqad khabita amalu. Jadi badiyatun lisani ala zawjiha. Jadi mulutnya lancang. Seorang perempuan bilang kasar sama suaminya. Seorang istri bilang lancang kasar sama suaminya. Andai kata si perempuan mengatakan, saya mah belum pernah melihat kebaikan si AA sedikit pun. Tak acan ningali kasayan ti si AA hiji acan, kata orang Sunda. Maka ketika seorang perempuan bilang tersebut sama suaminya, maka faqad khubita amalu, maka amalnya bakal dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak tahajudnya, banyak pergi hajinya, banyak sedekahnya, tapi kita sama suami bilang kasar, lancang dan sebagainya, maka amalnya bakal dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi hadis lain yang mengatakan ketika seorang perempuan ayyuma imra'atan sa'alat min zaujatiha at-talaq min ghairi ba'thin fa haramun 'alaiha raihatul jannah naudzubillah. Ketika seorang perempuan bilang sama suaminya, sudah ceraikan aja saya, dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit bilang cerai, udah cerai aja, tapi tanpa ada alasan yang syarak, nggak ada alasan, dikit-dikit bilang cerai. Makanya pesan Habib, sekesel apapun, sejengkel apapun, semarah apapun, sabenduk kumaha wae, jangan sampai keluar kata yang namanya cerai. Karena abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya tolak, perceraian. Memang halal, tapi enggak demen, Allah enggak demen. Jadi abghadul halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu perkara yang halal at-talaq. Makanya sejengkel apapun, semarah apapun, jangan sampai kita mengeluarkan kata talak. Karena kalau dalam Islam sengaja atau enggak sengaja itu udah jatuh talak. Makanya hati-hati. Nah, ketika seorang perempuan bilang sama suaminya bilang ceraikan aja, ceraikan, dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit bilang cerai, tapi tanpa alasan, maka kata Rasulullah, faharamun 'alaiha raihatul jannah naudzubillah, maka akan diharamkan baginya untuk mencium wangi surganya Allah. Makanya hati-hati kita punya mulut, wahai perempuan, jangan sampai kita bilang dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit bilang cerai, jangan. Jadi tahan namanya rumah tangga seperti kapal ya, ada di atas, ada di bawah, ada tenang, ada bergoyang. Jadi hadapi dengan sabar, dengan saling musyawarah, saling daripada saling sayang, saling cinta. Nah itu yang pertama,
tanda penghuni nerakanya Allah diantaranya imro'atun badiyatun lisani ala zawjiha, mulutnya lancang. Yang kedua, tanda-tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imro'atun la tasturu nafsaha minar rijali wa takhruju min baitihi mutabakhrijatan, yaitu seorang perempuan yang keluar rumahnya tidak bisa menutupi auratnya. Jadi auratnya diumbar, giran mau kondangan, pokoknya seksi, wangi, ya, pakainya parfum Axe, pakainya parfum Casablanca, giran di rumah pakainya minyak nyong-nyong, pakainya balpirik paling ya. Tapi kita di rumah yang wangi, yang cantik, jangan cantiknya buat orang lain. Nah, makanya kata Rasulullah di antaranya salah sawiosna tanda-tanda penghuni nerakanya Allah yaitu keluar rumah tanpa izin sama suaminya dan membuka auratnya. Alhamdulillah, itu tanda penghuni yang kedua, tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ketika seorang perempuan tidak bisa menjaga hal ini maka akan jadi penghuni nerakanya Allah. Yang ketiga diantaranya kata Rasulullah yaitu imro'atun tukallifu jaujaha ma la yutikuha. Jadi seorang perempuan minta sama suaminya namun suaminya tidak mampu. Ibaratnya contoh, gara-gara tetangganya beli motor NMAX, ya, beli motor apa? NMAX. Akhirnya si istrinya ini kabita, hoyong, pokoknya AA nggak mau tahu, saya juga pengen beli motor PCX, pengen beli motor PCX atau beli motor NMAX sama kayak tetangga. Sementara suaminya mampunya beli motor Supra ibaratnya, tapi kekeh, maksa, jadi meminta sesuatu yang mana suaminya tidak mampu. Pokoknya pengen beli motor, pengen beli mobil dan sebagainya. Maka ketika seorang perempuan bilang sama suaminya meminta yang mana suami tidak mampu, maka kata Rasulullah tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Rasulullah akan menjadi tanda penghuni nerakanya Allah yaitu imra'atun laysalha ilal aqla wasyurba wan nauma wa laysalha ragbatun fis shalah wala fi taati Rasulillah wala fi taati zawjiha wala fi taatillah. Jadi seorang perempuan yang kerjaannya makan, kerjaannya minum, kerjaannya tidur. Jadi kerjaannya teh makan, hoyongna belanja, makan di luar. Kerjaannya minum, kerjaannya main, tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau taat sama suaminya, nggak mau nurut sama suaminya. Nah, maka ketika seorang perempuan tidak menurut sama suaminya, tidak taat kepada Allah, kerjaannya makan, main dan sebagainya, tapi tidak taat sama Allah, maka tanda penghuni nerakanya Allah. Alhamdulillah. Makanya ketika ingin menjadi ahli surga, wahai seorang perempuan, ketika idza nadarta sarratka, ketika dipandang, dilihat sama suami harus nyenengin. Nyenengin itu kalau bahasa senyum lah. Senyum kalau bahasa Cijoho, kalau senyum itu apa? Seri. Senang, bahagia, marahmai apa? Pokoknya ceria aja. Idza nadarta sarratka, jangan sampai dipandang sama suami cemberut ya. Giran banyak uang, suaminya banyak uang, senyum ya. Giliran suaminya nggak ada uang, cemberut. Ada yang kayak gitu di sini, ada. Ayah ente, so, nanti mah jangan kayak gitu. Karena kenapa? Di antaranya tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan, karena innallaha ta'ala khalaqa bani Adam ala thamaniyat khisalin. Ketika Allah menciptakan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 8 golongan. Arba'atun min ahlin nar wa arba'un min ahli jannah. 4 golongan ini akan menjadi penghuni surganya Allah, dan 4 golongan ini akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita harus tahu, kalau kita ingin menjadi ahli surga harus tahu sifat-sifat dan tanda-tanda penghuni surga. Pengen nggak masuk surga? Hoyong telah surga. Siapa yang nggak pengen? Masya Allah, surga balasan yang begitu istimewa. Malalu ain ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Surga mah nih, mata kita belum pernah memandang. Di surga mah udah ada,
ibaratnya kita pengen apa ya, mata nih belum pernah memandang, di surga mah ada. Wala khatara ala qalbin basar, di hati belum terbayangkan, di hati belum kebayang nih pokoknya durian montong tuh kayak gimana gitu, atau pokoknya yang belum kebayang di hati, di surga mah ada. Wala khatara ala qalbin basar mala ra'ain wa'at wala udun sami'at, dan telinga belum pernah mendengar, kita belum pernah mendengar nih suaranya yang begitu, suara apa yang bagus gitu, tapi di surga mah ada. Itulah keistimewaan surga. Nah, kalau kita ingin menjadi penghuni surga, kata Rasul di antaranya yang pertama harus punya sifat wajhun malihun, wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang tersenyum. Jangan sampai kita punya wajah sebaliknya, mukhalafahnya, tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajhun abis, wajahnya yang nyeremin, wajahnya yang apa tuh, nyeremin tuh bahasa sininya apa? Serem, pikasieuneun ya. Wajahnya yang sangar aja pokoknya, yang melotot dan sebagainya. Karena ketika orang punya wajah yang beringas, wajah yang pemarah, itu tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin menjadi tanda penghuni surga, yaitu wajahnya yang senyum. Karena ya senyum itu ibadah. Ya, makanya sedekah ini Masya Allah yang paling ringan diantaranya adalah senyum. Tapi yang penting jangan senyum-senyum sendiri ya, bahayanya. Nah itu diantaranya kalau kita ingin menjadi ahli surga, yaitu yang pertama apa tadi? Wajhun malihun, wajah yang ceria. Yang kedua, tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal lisanun fasih, lisannya yang fasih. Jangan sampai kita punya mulut membicarakan orang lain, mengadu domba dan sebagainya. Jangan sampai kita punya mulut berbicara kasar, kotor. Karena ketika kita mengadu domba orang lain, berbicara kasar, kotor dan sebagainya, menipu dan sebagainya, akan menjadi tanda penghuni nerakanya Allah. Karena tanda penghuni nerakanya Allah, kata Rasulullah, yaitu wajhun wal lisanun fahish, lisannya yang kotor, lisannya yang lancang, lisannya yang ngadu domba dan sebagainya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin menjadi seorang penghuni surganya Allah, harus punya sifat, yaitu qalbun taqiyun, hati yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita punya hati ini keras, jangan sampai kita punya hati ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak suka sholat, hayu dari mulai sekarang belajar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Apalagi hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj di antaranya sholat. Karena sholat adalah salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu wi'aul amal. Sholat ini adalah wadahnya amal. Sebanyak ibaratnya amalan kita nih, kita sedekahnya banyak, tahajudnya banyak, terus puasanya banyak, tapi enggak diwadahi dengan sholat, maka amal sedekahnya tidak akan terkumpul. Karena pertama yang akan dipinta, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, awwalu ma yuhassabu 'abdun yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang akan dipinta, ditanyakan di akhirat adalah ibadah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal ibadah yang lainnya akan kebawa baik karena ada wadahnya. Tapi sebaliknya, ketika faidah fasada sholat, ketika sholatnya jelek, sholatnya tidak baik, tidak benar, maka amal yang lainnya akan kebawa jelek karena tidak ada wadahnya. Makanya pesan Habib malam hari ini antaranya sholat, jangan sampai kita ninggalin sholat. Karena Masya Allah, kalau orang suka gemar ninggalin sholat, sekalipun Rasulullah yang luar biasa doanya diijabah oleh Allah, tidak bisa memberikan pertolongan. Di zaman Bani Israel dulu ada seorang laki-laki lagi mendatangi sama Rasulullah SAW sambil nangis dongkap kapain Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata abi, ayahanda saya sudah meninggal, pun bapak tos maut, walaisallahu kafnun walaisalla alaih, dan bapak saya ini tidak ada yang mau menyolatkan, tidak ada yang mau mengafani. Akhirnya nangis si laki-laki ini mendatangi Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk melihat keadaan ayahanda daripada pemuda ini. Ketika dikunjungi, ketika datang melihat keadaan bapaknya, ternyata bapaknya wajahnya berubah menjadi kalhinjil aswad, seperti babi hitam, naudzubillah. Akhirnya kabar tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatanginya, kemudian didoakan sama Rasulullah. Dan di saat itu biidznillah, atas izin Allah, yang semula manusia dan berubah menjadi babi, akhirnya menjadi manusia sempurna lagi berkatnya doanya Rasulullah. Akhirnya disolatkan, dikafani, kemudian dibawa ke kuburan selayaknya manusia. Ketika sampai di kuburan, hendak dikuburkan dan dibuka sebagian daripada kain kafannya, ternyata apa yang terjadi hadirin, wajahnya berubah lagi menjadi babi hitam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada ini pemuda, wahai Thaib, ya Thaib, amalan apa? Kok ayahanda sampean, orang tua sampean menjadi babi hitam, sudah jadi manusia menjadi babi hitam lagi? Ternyata apa kata anaknya, bahwasanya ayahanda saya, orang tua saya dulunya suka gemar ninggalin sholat. Makanya pesan Habib, jangan sampai ninggalin sholat. Bahkan sholat ini adalah salah satu pesan wasiatnya Rasulullah SAW ketika akhir hayatnya. Beliau sampaikan, ummati 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 alaikum bissalah alaikum bissalah alaikum bissalah wa malaikat imanukum. Jadi jangan sampai kita ninggalin sholat ya. Pokoknya siap pagi, subuh, duhur, asar, jangan sampai ditinggalkan. Karena Masya Allah berat, sangat berat. Insya Allah kalau sholatnya baik, Insya Allah bakal selamat fid-dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jangankan masalah daripada pribadi hadirin, masalah alam semesta aja dengan sholat, Masya Allah. Seperti kan kita sholat istisqa ya, suka yang namanya pengen hujan, kita sholat istisqa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Insya Allah. Apalagi masalah pribadi, masalah pribadi kalau kita ingin berkah, hidupnya berkah dunia akhirat, sholat jaga. Pantesan hidup kita tidak berkah, berantakan, sholatnya nggak dijaga. Makanya pesan Habib sholat ya. Bahkan di Habib ini ada salah satu syairan, ada pujian ya. Orang Sunda biasanya orang yang gemar di ninggalin sholat ada apa namanya, popoyokan atau apa disebutnya teh. Habib contohkan aja lah di sini. Habib contohkan namanya, udahlah yang lagi viral aja dah, Bang Jago aja dah, Bang Jago. Ya. Barang datang sholat lohor, Bang Jago kalah kamolor, ninggal kena sholat lohor, nu kitu jalma sakalor. Tak nyambung, udah. Yang penting nyambung aja dah. Barang datang sholat asar, Bang Jago kalah ka pasar, ninggal kena sholat asar, nu kitu jalma kasasar. Barang datang sholat maghrib, Bang Jago kalah ngagidik, ninggal kena sholat maghrib, nu kitu incuna. Nutara sholat maghrib berarti injuna duri. Barang datang sholat isya, Bang Jago kalah ngagaya, ninggal kena sholat isya, nu kitu incuna. Tah kuyanya sekali dah karamnya. Barang datang sholat isya, Bang Jago kalah ngagaya, ninggal kena sholat isya, nu kitu incuna kuya. Lamun tuh hayong disebut kuya, jadi jangan ninggalin sholat isya. Barang datang sholat subuh, Bang Jago kalah katunduh, ninggal kena sholat subuh, nu kitu jalma tepugu. Barang datang sholat Jumat, Bang Jago kalah kaminggat, ninggal kena sholat Jumat, nu kitu kudu di naon
Dinaon? Nah, disikat lah, disikat ke nyambung lah pokoknya lah. Nah, lamun teu hoyong disikat tentang ninggalkeun salat Jumat. Jadi tanda penghuni surga kata Rasulullah yang ketiga diantaranya qalbun taqiyun, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mukhalafahnya, kebalikannya, kalau tanda penghuni nerakanya Allah yaitu qalbun syadid, hati yang keras, hati yang pokoknya yang keras. Jadi karena kalau hati sudah keras bakal sulit masuknya rahmat, bakal sulit masuknya hidayah, bakal sulit daripada dapatnya rezeki juga. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan hati kita semuanya hati yang hidup, hati yang suci, tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kita memperingati, merayakan atau diisi dengan acara mulia di bulan Rajab. Karena sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ahya awalun min lailatin Rajab lam yamut qalbuh. Barang siapa orangnya sing saha jalmina anu kersa ngahirup-hirup bisa menghidupkan satu malam aja di bulan Rajab dengan banyak ibadah. Alhamdulillah kita sama-sama baca sholawat, baca tahlil, dengerin nasihat. Mudah-mudahan kata Rasulullah, maka Allah tidak akan mematikan hatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita semua hati yang bersih, hati yang suci, sehingga kita menjadi tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin menjadi penghuni surganya Allah yaitu yadun mu'tiyatun, tangan yang suka berbagi, tangan yang suka memberi, berbagi. Kita punya ilmu, sok kita berikan ilmu kita kepada orang lain. Kita punya harta, berikan harta kita. Kita punya tenaga, berikan tenaga kita untuk sarana ibadah, untuk membantu orang yang lain. Kita punya pikiran, kita bantu pikiran kita untuk menyumbangkan kepada acara-acara yang mulia. Karena ketika orang bisa berbagi dengan ilmunya, berbagi dengan hartanya, berbagi dengan daripada harta yang lainnya, maka insya Allah akan menjadi tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, mukhalafahnya ketika yadun bakhilun, tangan yang tidak suka berbagi. Bakhil itu kata bahasa Jawa apa tuh? Koret ya, koret merege hese cap jahe. Iya. Diajak nyumbang tenaga buat acara jasahan nggak mau ya. Makanya antum-antum yang bagian tim Timson atau multimedia mudah-mudahan jadi amal ibadah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga anak-anak hadroh, anak salawatan yang hadir pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Rasulullah, kalau kita ingin menjadi tanda penghuni surganya Allah, yang pertama tadi apa? Wajhun malih, wajah yang ceria, wajah yang senyum. Jangan sampai kita punya wajah yang cemberut. Yang kedua kata Rasulullah, kalau kita ingin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, wal lisanun fasih, hatinya, lisannya yang fasih, yang namanya bisa membaca Al-Qur'an, tidak menggibah orang lain. Yang ketiga di antaranya qalbun taqiyun, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yadun mu'tiyatun, berbagi hartanya, berbagi pikirannya, berbagi tenaganya dan sebagainya. Tapi sebaliknya, tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wajhun abis, wajah yang sangar, wajah yang serem, wajah yang tidak mengenakin. Yang kedua tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala yaitu wal lisanun fahish, lisan yang kotor, lisan yang lancang, lisan yang suka menipu orang lain dan sebagainya. Yang ketiga qalbun syadid, hati yang keras, hati yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda penghuni neraka. Yang terakhir kata Rasulullah, tanda penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala yaitu yadun bakhilun, tangan yang tidak suka berbagi, tidak suka berbagi hartanya, tidak suka berbagi pikirannya, tidak suka berbagi tenaga dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan pada perkumpulan malam yang mulia ini, Allah jadikan turunnya keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah semuanya. Begitu juga kepada sahibul hajat, Bapak Jaju beserta keluarga,
mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dan Allah jadikan putra-putrinya, keluarganya, anaknya saleh au salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dari Habib, tidak panjang lebar, sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina khusna bi hurmatihim wa mitna bi tariqatihim wa ma'abati min fitani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalika wajhil karimi wa azim mustanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma alif bainahuma adi wa zawjatiha kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali wa Fatimah wa alif bainahuma kama alafta samai wal ard. Allahumma ij'al niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal salihin wa dunubana dunubal mustaghfirin wa hayatuna hayatul ulama salihin wa mautana mautas syuhada wa mautana mautas syuhada wa ansurna bi zumratil awliya wa adkhilna jannata mal anbiya'i wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'al muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.